Kembali lagi di Kelas Sabtu. Aduh, bersama gue Ebin, ada Iwan di sini dan ada Raki. Halo semua, apa kabar? Baik-baik. Kita ini dulu nih sekarang. Mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, benar. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin semuanya. Ya, para pemirsa, pendengar, pembicara, pirsawan. Pirsawan itu apa ya? Pendengar, pembaca, dan pirsawan. Pendengar, pembaca, dan pirsawan. Kelompok pencapir ya. Ya, karena ini kayaknya soalnya yang dengerin Kelas Sabtu kemungkinan pernah dengar kelompok pencapir ya. Iya. Rasa-rasanya sih generasi itulah. Biasanya jam 9 malam tuh habis Dunia Dalam Berita. Kalau nggak ada liputan khusus. Kelompok pencapir, ya. Tapi kita senang banget ya. Kenapa? Karena makasih banget untuk semua pendengar pirsawan yang Kelas Sabtu. Karena ini kita udah episode ke-6 ya. Episode ke-6, betul. Waduh. Padahal nggak stripping ya. Ya nggak apa-apa, ya. Yang stripping hanya Raffi Ahmad mungkin ya, yang terus-menerus setiap harinya ada. Dan walaupun tanpa AdSense. Kita menuju ke arah sana. Makasih banyak ya. Sekali lagi kalau misalnya ada input atau apa, silahkan share juga sama kita. Biar kita bisa semakin relevan diskusi-diskusinya dan jadi lebih tajam. Bener. Sama kasih ini ya, kalau ada yang mau ditanya-tanya juga siapa tahu kita bisa bahas di video kita gitu ya, Bin ya. Benar. Karena inputnya itu perlu banget sih untuk kita. Ya. Tapi yang kemarin-kemarin ya sedikit ngulas juga tuh video-video kita yang sebelumnya ngomongin soal akuntan, ramai juga kayaknya tanggapannya, orang banyak yang relate juga gitu ya, ngerasa profesinya kuliah di mana tapi lulusan jurusan apa tapi kerja di mana gitu-gitu. Iya. Jadi ya seru juga sih. Seru. Itu kayaknya kemarin yang paling banyak ini ya, maksudnya kemarin banyak yang dapat tanggapan. Iya. Tanggapan. Karena mungkin memicu keresahan pribadi yang selama ini dipendam. Iya. Mau jadi apa gitu. Benar. Mungkin itu bisa relate juga ya sama yang sekarang kita pengen bahas nih. Kita kan pengen bahas di sini adalah early stage of our career, terutama pas kita mulai pertama kali kerja. Oh, flashback nih kita nih. Flashback. Ingat kembali kita. Ingat kembali. Bukan untuk romantisme masa lalu ya, cuman kita pengen cerita masing-masing mungkin ada experience yang menarik atau pengalaman apa yang seru, apa aja sih terutama pas kita baru mulai gitu. Karena kita tuh waktu dulu itu udah cukup lama juga ya. Tadi Rakin aja, apa ya gini, terus diingat-ingat dulu gitu. Ya lumayan lama juga, berarti ini kita lumayan lama ya. Lumayan lama. Sudah mulai uzur ya? Sudah lumayan lama. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan masih ada ya ini, dan kita pengen share aja sih. Siapa tahu bisa relate juga sama teman-teman yang ngedengerin. Sama juga mungkin kalau untuk teman-teman yang belum mulai kerja, mungkin bisa jadi referensi aja sih. Pengalaman. Raki mungkin boleh cerita dong, Gi. Apa tuh? Ketika pertama kali kerja, apa yang sempat diingat atau pengalaman yang yang seru gitu. Ya. Jadi ini jangan dipin videonya ya, Bin. Ini sekarang sementara masih bertiga dulu ini. Oke. Yang ini ya, tadi emang waktu awal-awal nyari ide kita mau bahas apa sih gitu ya di Kelas Sabtu. Terus idenya kita mau bahas topik zaman dulu kita kerja. Emang agak diem dulu sih, ngapain ya dulu ya gitu. Sampai gue ngobrol sama istri gue dulu tadi, Dita. Dulu kita pertama kerja tuh gimana ya, inget-inget lagi. Nah tapi menarik sih, terus tadi kepikiran, ternyata tuh satu hal yang paling berkesan ya, di episode yang kemarin tuh juga sempat gue ceritain sedikit kan, kalau
Gue tuh dulu cuman mikir pada saat kuliah di Bandung, pokoknya lulus gue pengen kerja di Sudirman. Gue agak spesifik Sudirman karena gue kurang main-main ke arah Tamrin, jadi gue kurang tahu. Kuningan tuh juga nggak seru ya, Kuningan. Gatot Subroto Nggak ke Kelapa Gading. Orang Jakarta bohong, nggak terlalu kenal jalan. Sudirman masih suka tahu karena kantor bokap deket-deket Sudirman dulu. Oh, oke. Jadi cita-citanya cuma pengen kerja di Sudirman, kerja di gedung tinggi, sama pakai dasi. Dulu mikirnya gitu, dulu zaman dulu kan pakai dasi. Pokoknya lu pakai dasi, keren lah gitu. Siang-siang ke Sudirman tuh ngeliat orang-orang keluar kantor keren pakai dasi. Itu kayaknya pengen kerja di situ lah, di mana kayak gitu. Kesampaian, alhamdulillah ya. Selesai dari Bandung, masuk ke kantor di Sudirman pakai dasi. Ya, tapi sebenarnya awalnya masuk ke kantor yang bukan di Sudirman tapi di Selipi, terus nggak lama kantornya pindah ke Sudirman. Jadi sempat ada masa-masa yang ada juga tuh dari Selipi ke Sudirman tuh juga ada masalah lagi karena kita habis itu mikir kan, anjir kita mau pindah ke Sudirman, pakai baju apa ya? Pakai dasi. Dari sini dulu gua Sudirman aja rasa underdress ya. Gila banget deh pokoknya. Jadi gua sama teman-teman gua dulu inget banget kita sampai belanja dulu tuh. Seminggu sebelum pindah ke Sudirman tuh kita belanja beli baju baru karena kita mau pindah ke Sudirman. Norak deh pokoknya zaman itu ya. Terus tapi ya gitu ya ternyata ya kerja di Sudirman itu keren terlihat pas lagi ngejalaninnya pusing. Karena ternyata kerja di Sudirman itu makanannya mahalnya minta ampun. Jadi ya gaji segitu-segitu doang gitu ya waktu itu kan. Gaji tak seberapa tapi makanan mahal dulu tuh inget banget tuh. Makan nasi ayam aja bisa 20.000 gitu waktu itu juga di belakang SCBD itu padahal udah di belakangnya SCBD. Sekarang udah nggak ada tempat makan, udah jadi gedung semua sekarang. Itu aja udah mahal banget kan, gila mahal banget makan di Sudirman ini. Padahal 20.000 di tempat lain udah lebih enak lah, ada tempe tahunya gitu misalkan. Ini cuma pakai ayam toh sama nasi gitu. Jadi itu sih yang paling masih transisi dari kuliah ke ini ya soalnya. Iya, mental kita kan mahasiswa cuman tampilan eksekutif muda gitu ceritanya. Mental sih masih anak kosan di Bandung. Ya gitu sih, itu yang paling ini ya kali ya, apa namanya, kalau cerita awal-awal karir gue yang paling keinget-inget sama gue sih itu dulu mungkin gitu. Oke, jadi ini lebih ke lifestyle ya kalau orang. Iya. Oke, dari saya sempat ke Selipi dulu, habis itu Sudirman, alhamdulillah tercapai cita-citanya. Alhamdulillah. Jadi gue tuh kayaknya gitu, Bin. Jadi nggak, kalau punya cita-cita sesuatu tuh nggak langsung. Agak dipersulit dulu. Alhamdulillah, pokoknya nyampe. Iya. Biar lebih banyak berdoa katanya itu. Iya. Kalau Iwan gimana, Iwan? Wah, kalau urusan masalah lifestyle sih emang berat sih. Mengingat anak daerah gitu ya. Iya. Agak silau dengan gemerlapnya ibu kota gitu ya. Gue masih ingat sih waktu pertama kali masuk kerja dapat gajinya itu 1,9 juta. Tahun 2003. Itu gede nggak sih? Gedean lo, gue tuh 1,3 loh, Wan. Astagfirullah, itu UMR juga di bawah, Ki. Kalau misalkan gue ke DKI, iya. Nah, itu dia. Waktu itu udah gitu, lagi di nego gaji ya, gue ditanya tuh, gaji kamu 1,3 gitu kan sama bos gitu lah. Pak, maaf, tapi kamu mau terima apa enggak katanya gitu. Pokoknya gayanya udah gitu. Saya sih ini Pak, kalau bisa 2 juta gitu ya. So mau nego kan, karena diajarin kan zaman kita mau masuk kerja tuh, pokoknya lu nego gaji, jangan terima-terima aja biar siapa tahu bisa naik. Terus kata bapaknya, nggak bisa 1,3. Kalau nggak mau terima nggak usah katanya gitu kan. Gue nyari cara, gimana caranya ya, udah kadung malu tadi nawar. Terus gue tanya, tapi kalau lembur-lembur bisa naik-naik dari situ kan? Iya ya, kalau lembur pasti ada uang lagi. Ya udah deh Pak, saya terima. Jadi gedean lo tuh 1,9, gue 1,3 dulu. Oh iya, gue alhamdulillah gue masih cukup beruntung. Tapi sebetulnya baik lagi ke masalah lifestyle buat supporting hidup sehari-hari untuk gaji segitu ya emang tipis sih sebenarnya. Termasuk termasuk cari makanan pun ya. Misalnya kita ke basement kayak misalkan di BIJ lah ya. L1 tuh masih lumayan tuh, masih ber-AC gitu ya. L1 gitu tuh udah
macam pegawai lah. L3 makin panas. itu supir ya, makin panas ya. L4 tuh mungkin udah marau buka, kita udah ditanya. Dan tapi ya itu akhirnya siklus makannya itu ngikutin tanggal gitu ya. Kalau masih tanggal muda ya makannya atas dikit, makin tanggal tuh makin ke bawah. Iya. Cuman sebenarnya masih happy aja sih karena semua orang pun kan satu peers kita ya segituan juga senasib penanggungan. Sore-sore masih bisa jalan ke pengkolan tuh di pinggir jalan Sudirman kan masih suka. Oh iya tuh, emang tuh. Iya, tukang bakso lah, tukang siomay. Masih ada ya. Terus, iya, otak-otak yang entah dari ikan apa gitu ya. Tapi alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Nggak sehat juga sebenarnya. Tapi berarti kalau lu kan ini ya, Wan, apa namanya? Tambah kos lagi kan? Ya nggak? Iya, tambah kos. Ya. Tambah kos, kalau temen tahu itu kosnya yang di sekitar Setiabudi, karet tuh, komando tuh, ada kos Barijo yang kayak kandang burung tuh di situ. Yang gue inget banget kosan pertama gue tuh dapat kamar pojok, nggak ada jendela, cuman udara tuh cuman dari pintu. Itu kalau misalnya kebakaran ya udah deh. Gila, ngeri banget. Ya Allah. Ngeri banget, ngeri. Tapi begitu kan namanya kerjanya apa namanya tinggalnya di situ, tapi begitu keluar ini ya ke gedung ber-AC bertingkat BEJ ya, gitu. Makanya jarang pulang kantor. Sebisa mungkin di kantor itu sampai jam 11, jam 12 malam. Bukannya rajin, ya sambil kerja juga. Tapi seenggaknya ya daripada di kosan gitu panas, mendingan di kantor AC ada internet. Iya. Waduh, bagus. Lu tuh di mana sih, Bin? Awal-awal, Bin? Sudirman juga ya? Enggak? Iya sih. Gua tuh sebenarnya kantornya tuh, sebentar. Kantornya di Sudirman, gitu. Cuman gua begitu masuk langsung ke klien. Gitu, begitu masuk gue langsung ke klien dan klien gue di Gatot Subroto. Nah, gue sih pengalaman gue di awal-awal karir itu nggak terlalu ini ya. Maksud gue karena waktu itu di klien selalu lembur ya, selalu lembur waktu itu high season, jadi selalu lembur. Jadi makan malam pertama selalu ada konsumsi. Wah, mewah sekali. Mewah, ya. Mewah sih ya. Itu yang kita cari itu sebenarnya. Itu adalah privilege. Privilege ya, alhamdulillah. Jadi gue masuk, udah gitu training paling, gue nggak lupa ya, kalau gitu kalau nggak salah seminggu. Wah, training juga kan training di hotel ya, jadi alhamdulillah. Terus udah gitu, abis itu langsung masuk klien. Nah, gue nggak pernah kerja di kantor gitu. Tempat gue bekerja pertama kali itu yang pas itu 3 bulan, jadi nggak terlalu lama, tapi selalu di klien. Jadi klien aja terus dah. Cuman karena mungkin lagi padat kali ya waktu itu dulu, jadi ke project Sarbanes-Oxley. Jadi terus aja di situ malam gitu, dan ya banyak juga sih ya, banyak. Terus udah gitu keluar kota. Jadi yang teringat sama gue itu adalah pokoknya di klien terus udah gitu, karena kliennya ada cabang-cabangnya, gue pergi ke cabang-cabang juga. Yang gue ingat tidak ada rasanya yang lain kecuali lemburnya itu gitu. Dan gue lembur kan banyak uang, Bin. Wah. Alhamdulillah. Saya mah bersyukur dari ininya. Cuman kalau gue ada satu sih yang akhirnya gue belajar ya. Gue waktu tuh dari waktu gue kuliah itu gue tuh sebenarnya agak gimana ya, maksudnya walaupun anak akuntan ya, tapi nggak terlalu gue ini nih kayaknya ke karir gue tuh pengen di itu tuh belum gitu. Cuman gue sebagai anak akuntan, masa gue nggak ke kantor akuntan gitu ya, sekolahnya kerjanya, dan gue juga mungkin untuk move ke karir yang lain gue merasa nggak terlalu pede juga gitu. Jadi memang gue masuk ke sana dan gue nggak terlalu menikmati sih gitu. Gue nggak terlalu menikmati di saat itu. Jadi kenapa? Karena gue ngerasa bahwa ini gue kayaknya nggak pengen nih ngerjain ini gitu. Ini bukan hal yang gue pengen kerjain untuk untuk kedepannya gitu. Jadi waktu itu IT audit udah
kerjanya mungkin gue juga nggak terlalu seneng mungkin ya, kan itu kontrol gitu-gitu. Ya gue personally kurang begitu suka. Lemburnya banyak, dan pada saat itu suasana tim nggak terlalu kondusif lah. Gitu. Biasanya kalau tidak terlalu kondusif tuh antara bosnya ya atau pokoknya, pekerjaannya. Ya mungkin ya digabung lah ya gitu. Coba pokoknya pada saat itu nggak terlalu gimana banget ya. Gue nggak terlalu pas aja sama nyaman sama si mungkin si kerjaannya gitu. Jadi gue ngeliat, loh kalau misalnya future-nya kayak gini, gue mungkin nggak terlalu pengen aja sih gitu. Jadi dari kerjanya, karena gue lihat dari situ senior gue lihat kayak gini, manajer gue lihat kayak gini, gue lihat partner gue yang datang, oh kayak gini juga dia tetap datang juga ya, kayak gini dia tetap lihat ini juga gitu. Gue bilang, waduh, dan itu sekali lagi mungkin orang lain ada yang senang juga gitu. Gue pada saat itu sampai pada saat ini ya nggak terlalu gue rasa nggak pas aja sih. Jadi yang gue ingat pada saat kerja tuh not a very fond memory sih gue tuh. Jadi memorinya lebih ke aduh gue beneran nggak seneng gitu, terus udah gitu dan ingatnya tuh jadi lembur apa segala macam. Ya walaupun lemburannya alhamdulillah mengentaskan dari kemiskinan ya. sebagai apa ya namanya ya, beli banteks sama nempel tiksin. Gitu. Itu sih kalau gue ada pas awal gitu ya, pas awal kerjaan sih ya gue gitu. Kalau dari sisi kerjaannya sendiri gimana lu misalnya? Kalau lu kayak gitu, asik-asik aja. Kerjanya ini sih ya. Ya kebetulan gue masuk ke tempat yang lagi developing. Jadi sama ya kayak Ebin di kantor akuntan juga. Jadi IT auditor juga. Jadi kita bertiga IT auditor ini sebenarnya. Iya, yeah, kita sama ya. Magang di tempat yang sama. Terus begitu. Iya. Profesi awalnya sama-sama IT auditor. Nah, ya waktu itu gue masuk ke tempat di sebuah kantor akuntan yang emang lagi developing, khususnya IT audit itu lagi developing. Jadi apa ya, gue nggak tahu kenapa, cuman ini aja challenging ya. Jadi kalau baru developing kan, bayangin aja kalau prosedur kerja juga sebenarnya masih belum ada, jadi kita harus develop. Kemudian knowledge management juga sebenarnya juga belum ada. Jadi benar-benar dari cukup scratch ya, walaupun sebelum gue masuk tuh udah jalan 1 tahun 2 tahun Kang Tito yang dulu jalanin duluan gitu kan. Jadi belajar banyak lah di situ. Jadi gue ngerasa justru kayaknya kalau gue di tempat yang udah established, mungkin gue nggak sebanyak ini belajarnya. Dulu mikirnya gitu. Jadi, ini justru, ya walaupun ngelakuin yang nggak rapi-rapi amat, tapi justru jadi belajar kan, kepentok. Terus, ternyata harus begini, harus begitu, gitu. Terus bikin prosedur itu, bikin pendekatan yang seperti ini, belajar ini, belajar itu. Jadi banyak sekali yang harus dipelajarin. Dengan tim waktu itu yang cuman bertiga. Jadi manajer gue 1, Kang Tito bekas kantornya kalian awal-awal itu. Terus, dan yang satu lagi, sekarang ada di kamar atas menjadi istri saya. Oh, ini penting nih. Barokah sekali ini pekerjaannya. Jadi penting, jangan jadi bahas keluarga gue. Penting ini salah satu paling penting ini. Ini Syahrir the beginning ini. Tapi ya, Syahrir itu nama bokap gue. Om, hai Om. Enggak, cuman maksudnya waktu zaman itu sih nggak ada pacaran, belum pacaran sama sekali. Jadi nggak apa-apa. Kalau udah pacaran juga nggak apa-apa. Dia udah keluar baru akhirnya pacaran. Menyesal di belakang ya. Sebel. Betul. Ya gitu sih. Jadi menarik sih. Justru kayaknya gue gara-gara itu juga ini sih Bin Jadi gue ngerasain di kantor itu gue cukup lama ya, 11 tahunan. Tapi gue ngerasain ngedevelop something gitu Gak tahu deh walaupun gue yakin gak sempurna, jauh banget dari kantor yang gede-gede gitu ya, dari konsultan yang besar-besar.
tapi ada experience ngebangun, experience menemukan. Kayak lu berasa inventing, tapi gue tahu itu nggak inventing something gitu, karena udah pasti ada yang lebih bagus di sana. Cuman ada rasa-rasa itu yang cukup bikin lagi ya mungkin ya. Jadi gitu terus. Asik juga ya Ki. Enggak, maksud gue ini adalah sesuatu yang menarik juga. Maksud gue karena kan banyak yang teman-teman mungkin yang kerjanya juga langsung di tempat yang established. Kalau lu adalah mungkin si kantornya sih sebenarnya udah established, tapi kayaknya divisi lu yang mulai gitu ya ini. Gitu. Jadi lu bisa banyak. I think ini juga bisa jadi pandangan ya untuk teman-teman yang lagi milih kerja atau apa kan. Iya, benar. Lu tuh bisa pilih juga gitu. Lu mau yang mana gitu, karena ada satu nih yang mungkin belum jadi atau misalnya masih baru, orang baru sedikit, mungkin lu bisa tahu learningnya kayak gini gitu. Mungkin kalau di tempatnya yang lain belajar yang sistemnya udah kompleks, udah cukup lengkap, jadi lu bisa kayak apa, knowledge-nya udah banyak ada apa segala macam gitu kali ya. Jadi dan itu ya penting banget juga punya temen ya. Jadi kayak ada Iwan gitu. Iwan kan berapa kali gue telepon malam-malaman, gue bingung cara ngerjain ini gimana. Terus Iwan bisa ngejelasin. Jadi maksudnya punya temen itu gue nggak tahu ya. Tapi gue kalau karir gue gue ngejalanin jalan itu tanpa gue punya temen-temen yang juga suportif. Menurut gue juga nggak gampang juga memang gitu. Bukannya nggak bisa, tapi nggak gampang gitu. Tapi kan ya itu tadi. Gue nelfon Iwan, gue nelfon siapa lagi dulu ya, banyak lah yang gue teleponin. Kalau lagi nanya-nanya tuh entah Kadang Daru lah, terus Opal dulu, Karel, atau siapa, gue ada yang gue coba reach out untuk bisa tukar pandangan lah ya. Gue bukan minta WP atau apa, tapi tukar pandangan biasa. Untuk apa namanya ya gitu-gitulah, logikanya begini bukan sih, logikanya begitu bukan sih. Lumayan sih, jadi gue agak nagih sama yang begitu-begitu, tapi mungkin ya sampai detik ini gue jadi konsultan karena gue ngerasa kayak developing something, creating something itu ini seru. Ada kepuasan tersendiri ya? Iya, banyak orang kan bilang kalau namanya konsultan itu demen cari masalah ya. Maksudnya lu kagak move on dari masalah, lu carinya nyari masalah aja gitu kan, karena emang nggak cuma jadi masalah doang, tapi nyelesain, ngasih solusi iya. Itu juga. Maksudnya itu. Tapi kan kalau nggak ada masalah, terus lu nggak perlu. Lu merasa tidak diperlukan di dunia ini gitu, kalau ada masalah. Tapi ini juga menarik sih, maksudnya jadi dari dalam diri lu tuh lu memang senang juga gitu. Maksud gua, regardless apalah misalnya intinya, tapi esensi dari kerjaan lu itu adalah sesuatu yang memang buat lu juga senang kayaknya ini. Kayaknya kan lu kan pengen, ini gua inventing something, gue tuh perlu, dan itu merupakan esensi kali ya dari kerjaan si konsultan itu gitu. Itu mungkin yang perlu kita pertimbangkan juga. Padahal, lu pas awal itu tahu nggak bahwa lu akan kayak gini gitu? Maksud gue, lu tahu nggak bahwa kerjaannya tuh kayak gini gitu? Lu akan cukup seneng gitu. Awal-awal sih enggak ya. Jadi gue ngelihat teman-teman gue, alhamdulillah teman-teman gue kan waktu baru masuk tuh sukses banget tuh, ada yang kerjanya di perusahaan yang keren-keren semua gitu. Awal-awal juga sempat kepikiran, yang lucu juga sih Bin, gue jadi ingat satu lagi. Jadi gue hari kedua gue kerja di sana, hari kedua apa hari ketiga gitu. Jadi udah siap bertempur gitu ya, gue tahu kondisi kantornya begini dan segala macam nih, baru developing dan kawan-kawan. Hari kedua apa hari ketiga tiba-tiba gue ditelepon dong. Jadi gue lagi sama si Kang Tito, sama manajer gue. Terus gue tiba-tiba telepon. Terus, halo dengan Raki, ini saya dari Astra Internasional. Jeng. Astra Internasional dong. Iya. Terus, nih saya, mau, kamu masih tertarik nggak nih? Ini ada, kan kamu apply waktu itu sebagai sistem analis. Sistem analis tuh gue zaman kuliah karena dulu asisten komputer ya bareng Iwan. Jadi kayak sistem analis tuh, gue pengen banget jadi sistem analis gitu. Kerja gue pengen jadi sistem analis. Impian lah itu. Iya kayak impian. Nih sistem analis di Astra Internasional kan, wah gila banget nih. Terus gue bilang, ya saya baru aja minggu ini saya masuk kerja di sini. Yakin nih kamu nggak tertarik? Cobain aja masuk sini gitu, kata dia gitu. Lu prosesnya udah jalan ya, jadi tinggal ini doang. Gue udah mulai kerja di situ, terus udah gitu Astra itu mau mulai, ayo lu cobain proses di gue gitu. Cuman kan gue bilang, aduh nggak bisa deh gitu, nggak enak kan ya sama, gue ngerasa nggak enak lah baru masuk, masa udah mau keluar lagi.
gitu. Terus ya udah, jadi gue di telepon itu gue menolak lah, minta maaf, tutup telepon. Terus Kang Tito, udah Ki, lo lompat-lompat dulu sana, koprol-koprol. Ya minimal dipanggil lah ya, walaupun gue gak pernah ambil. Ya itu sih sebenarnya apa namanya, jadi gue nggak tahu gitu sebenarnya kalau gue akan masuk ke situ. Tapi waktu gue masuk ke tempat yang kayak gitu, karena mungkin juga gue lumayan percaya dan gue punya mungkin ini ya, chemistry-nya masuk ya sama Kang Tito, sama Dita gitu waktu itu, waktu tim-tim awal gue ngebangun di AAJ itu. Jadinya ya udah deh, jalanin gitu. Gitu. Berdarah-darah banget, tapi belajarnya banyak banget. Seru sih. Seru. Jadi ya kalau itu tadi ya, jangan anggap remeh juga pengalaman kita yang kesannya, oh ini perusahaannya kecil, nggak rapi. Ya menurut gue disitulah lu juga bisa belajar banyak banget sesuatu gitu. Iya. Gitu. Beda-beda ya ininya ya, jalur pembelajarannya ya. Iya, jalur pembelajarannya beda-beda. Iwan gimana? Kalau Iwan kan beda lagi nih jalur pembelajaran. Beda lagi ceritanya. Sempat sebelum lulus juga udah, right? Jadi masuk ke UI itu waktu, bahkan sebelum gue skripsi, gue masuk ke UI jadi nama itu apa ya? Vacationer tuh kayak internship kali ya. Oh, gitu. Internship tapi kerja full ya, kurang lebih. Internship tapi kerja full gitu ya. Ya alhamdulillah sih, maksudnya jadi pernah punya penghasilan, kedua adalah punya komputer buat ngerjain skripsi. Gitu. Bagus. Nggak usah ke warnet. Atau HP. Di lab komputer banyak komputer, wah. Di lab banyak komputer ya. Iya. Aduh. Iya. Banyak hal-hal menarik sih di awal-awal kerja tuh. Maksudnya itu kayak tahapan pertama kita ngerti gimana apa sih etos kerja, gimana profesionalisme, gimana lu ngedeliver sesuatu sesuai dengan ekspektasi orang gitu ya. Dan ya, tapi gue lebih banyak ingatnya tuh hal-hal yang bodoh-bodoh sih waktu pertama. Oh, nggak apa-apa. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting ini. kayak ingat banget waktu pertama kali kerja tuh pas bulan puasa gitu ya. Satu ngantuk banget gitu. Terus ada mesin kopi gitu, coffee machine itu yang Nescafe gitu ya. Yeah. Wah, langsung dong mikir, wah ini buka puasa pakai kopi enak deh gitu ya. Biar nggak ngantuk ya. Pas buka azan terus minum kopi, ces gitu ya. 5 menit kemudian, astagfirullah, mah gue kambuh. Itulah asal mula GERD gue muncul di kerjaan. Ya cukup apa ya, hal-hal kayak gitu tuh ya cukup memorable sih. Terus kayak long hour kerja, gue rasa kadang-kadang kalau kita masih muda sih emang perlu sih. Berapa lama maksimal paling ini non-stop? Pernah 2 kali lihat sunrise di BEJ, mungkin itu yang paling lama. 2 kali sunrise di BEJ, oke. Berarti 2 malam ya? 2 malam. 3 hari 2 malam ya? 3 hari 2 malam. Nggak pulang ya? Iya. Bagus. Tapi lo sadar nggak sih, Wan, yang namanya pagi hari di Sudirman itu menyenangkan sekali sebelum indah banget. Sumpah. Itu keren-kerennya Jakarta tuh saat-saat itu loh. Iya. Terus enak banget liatnya. Gue kadang suka gitu, turun ke bawah tuh jam 6 gitu, turun ke bawah 5:30, lihat-lihat aja ke depan, bego-bego gitu aja. Seger gitu ya, orang-orang tuh masih semangat gitu ya. Iya. Kita juga. Tapi ada yang nyesek lagi. Waktu itu pernah gue pagi-pagi keluar jam 4 gitu ya. Waktu itu di salah satu klien di Gatot Subroto gitu ya. Benar Telkomsel. Itu kan di belakang itu ada klub malam tuh apa sih, Puro atau apa ya? Oh, di Wisma Mulia. Bisa mulia ya. Puro mungkin ya. Tapi nggak tahu lo tahun berapa itu kan. Lupa. Iya nggak tahu. Pokoknya gue pernah pulang jam 3, jam 4 ya. Gue pulang kusruh gitu ya. Dan satu lagi nih orang-orang pada pulang pada mabuk, happy, bahagia, bawa cewek gitu. Astagfirullahaladzim. Berbeda sekali nasib hidupku. Ya, tapi masa-masa itu ya happy aja sih dengan pekerjaan. Karena pertama kita belajar banyak hal gitu ya. Walaupun lu long hour, maksudnya itu emang dibutuhin karena lu emang perlu ngabsorb
ilmu yang selama ini nggak perlu dapatin di zamannya kuliah gitu. Oh iya. Iya betul juga sih, betul juga ya. Padahal kalau jam segituan mah bubaran bengkel Wan kalau di SCBD. Bubaran bengkel ya? Aduh. Enggak lo, yo. Iya. Zaman itu masih liar ya. Bengkelnya. Tapi gue belum pernah loh seumur-umur ke bengkel. Nah, makanya. Ya udah nggak apa-apa, udah tutup juga. Udah tutup ya. Bersyukur mempunyai pergaulan yang baik gitu ya. Iya, bagus kan. Kan ini kan justru bukan keluar uang tapi dapat uang ini sampai betul. Alhamdulillah barokah ya. Jadi itu 3 hari 2 malam ya, salah satu paling ini ya pernahnya ya, paling maksimal. Yes. Terus tapi ada satu mitos katanya. Tertentu kalau lu jadi auditor, seberapa sering sih lu dapat demam berdarah sama tipes? Itu udah jadi menu wajib. Iya, tipes ya betul. Iya itu emang parah banget tuh. Parah banget. Iya katanya belum jadi auditor kalau lu belum pernah tipes 2 kali sih. Parah banget. Ya tapi mungkin hal-hal kayak gitu yang perlu diingat juga sih, terutama buat yang baru awal kerja, menjaga kesehatan, jaga makanan, itu kadang-kadang suka kelupaan. Nah, ya karena mungkin ada nggak kerasanya sekarang? Ada yang kerasa sekarang ada? Oh tentu. Gimana dari kolesterol tinggi, asam fatty liver, berbahaya. Tapi gue lihat sih sekarang anak-anak sekarang sih lebih health conscious sih dibanding anak zaman dulu sih. Beda zaman. Health consciousnya maksudnya gimana? Apa yang bisa membuat mereka health conscious? Maksudnya health consciousnya tuh maksudnya mereka olahraga. Iya, mereka olahraga, mereka lebih sering nge-gym, ngeliatin makanan gitu ya. Benar-benar diliatin. Enggak kalau makan malam tuh, udah nasi goreng aja. Enggak gitu ya. Enggak bakmi lagi, bakmi JM lagi gitu. Enggak ya. Oh, bakmi JM tuh masih sehat loh. Oh, masih sehat. Alhamdulillah ya. Bagus. Bukan mie ayam yang mie-nya diambil pakai tangan. Tapi lu gimana, Bin? Yang paling memorable lah. Walaupun lu bilang di awal kerjaan lu emang nggak terlalu fun, tapi maksudnya kerjaan berikutnya pasti ada yang cukup. Iya. Jadi kalau gue justru mungkin kalau buat gue tuh beberapa nih ya. Jadi gue ini pencariannya gitu. Jadi gue nggak pernah terlalu lama di beberapa. Jadi gue sempat kerja di 3 bulan di kantor akuntan, terus udah gitu sempat di kayak oil and gas gitu sebulan. Ya, cuman sebulan. Abis itu gue di corporate berikutnya itu 9 tahun. Lama ya? Lama. Jadi akhirnya gue tuh ada satu learningnya sih ya kalau buat gue tuh, mungkin it's good juga ya ketika lu tuh memang ya mungkin mau coba ya boleh juga ya, gue nggak tahu lah, pokoknya lu ambil caranya masing-masing, cuman menemukan kalau misalnya ini yang gue pengen yang ini gitu ya, kurang lebih gitu misalnya dari sisi pembelajarannya gitu ya. Jadi waktu di yang kantor akuntan, gue nggak merasa pengen this is not the career that I want gitu. Jadi kerjaannya tuh bukan kerjaan kayak gini yang gue pengen lakukan setiap hari itu ke depannya tuh gitu. Karirnya juga gue nggak merasa terinspiratif gitu. Cuman ya udah. Terus yang kedua, gue kerja di kayak perusahaan oil and gas gitu, di finance bagiannya. Juga nggak terlalu gitu. Wah ini kayaknya jadi anak finance di sini it's great gitu ya, mungkin dari sisi mungkin dari salah satu angle lah gitu, tapi di angle lain maksudnya dari sisi learningnya, dinamika perusahaan, dynamic itu enggak gitu. Gue nggak merasa ini. Berikutnya gue pengen yang mungkin lebih dynamic gitu ya. Terus akhirnya alhamdulillah nih pindah ke consumer goods yang dynamic walaupun finance tapi ada bisnis ininya tuh gitu. Terus udah gitu jadi bisa banyak belajar gitu. Jadi dan gue cukup bersyukur gue tuh mau lah gitu, mungkin memutuskan untuk walaupun ya untuk pindah lah gitu. Walaupun yang pertama-tama tuh gue sempat dimarahin tuh, gue
ada di company oil and gas nih satu nih yang buat jadi kan gue seming. Jadi gue lagi dapat roster. Kenapa? Dapat roster ke field atau enggak waktu di oil and gas? Belum, masih di sini, masih di Jakarta. Terus udah gitu, jadi kan baru 2 minggu, gue dapat telepon dari kayak Raki. Halo Edwin, anjir gue lupa nih ada bukan lupa ya, maksudnya baru ditelepon lagi, masih tertarik nggak katanya. Terus udah gitu kan bingung ya, aduh gimana nih gitu. Terus udah gitu, ya udah akhirnya Bang, secengkat cerita gue memutuskan untuk cabut dan pindah gitu ya. Pas terakhir itu, jadi ada CFO-nya manggil. Pas gue mau resign tuh, gue mau kan izin resign. Begitu, I don't like you punya attitude ya. Jangan harap lu bisa balik lagi ke oil and gas company ya di seluruhnya. Karena almarhum ini very influential, the only CFO Indonesian CFO pada saat itu. Waduh, jadi orang Indonesia di Indonesia hanya dia CFO-nya yang orang Indonesia. Gitu. Wow, gila. Terus begitu, I don't like you punya attitude check in check out katanya. Acil gue bilang. Ya udah. That's my habit, Mister. Check in check out. Terus kayak gitu. Part-time, Mister. Orang Indonesia. Tapi abis itu dia tapi ya udahlah, oke. Ya mungkin kesel banget sih kali ya, mungkin ya. Terus gitu kan cuma sebentar banget gitu. Terus akhirnya tapi abis dari situ alhamdulillahnya ketemu tempat yang menurut gue senang banget, banyak belajar, dan gue ya bisa lah, seneng aja gue jadi belajar. Ya gue sangat seneng lah, maksudnya ya, the next environment-nya seneng, dinamikanya seneng. Sehingga belajar dengan seneng gue. Terus gitu akhirnya dari finance gue move kan ke HR di situ juga. Jadi mungkin kalau salah satu learning dari gue sih ya penting juga sih buat lu tuh ya lu ngerasa-rasain juga lu in the early of your career nih, lu tuh seneng gimana gitu. Kayak misalnya Raki kan dia wah enak nih, lu bisa banyak belajar, inventing something new apa segala macam gitu. Apa namanya. Nah kalau Iwan gue nggak tahu sih, cuman mungkin lu kalau gue lihat sih dari awal karir, dari awal kuliah mungkin ya ini memang ada kesana mungkin interestnya gitu ya, apa namanya ke teknologi gitu mungkin, apa namanya ya gue mungkin kalau gue berikutnya mau apa namanya mungkin salah satunya itu kalau misalnya gue punya keberanian lebih awal mungkin untuk gue deciding itu mungkin juga ya, tapi ya kesempatan belum tentu. Tapi anyway penting aja lah untuk lu tuh lu tahu yang lu pengen tuh apa gitu. Tapi pertanyaan besarnya, Bin, kalau lo seneng banget sama pekerjaan itu, kenapa lo tinggalin? Itu nanti di episode berikutnya ya. Udah nyaman-nyaman, karir bagus ditinggalin. Dari apa sih? Iya. Itu berikutnya ya, episode berikutnya. Nanti kita bahas apa sih motivasi orang pindah kerja. Iya. Oke, baiklah. Tapi berarti inilah ya kurang lebih ya beberapa area ya. Jadi tadi kan kita banyak ngobrol mengenai lifestyle, shifting of lifestyle itu perlu kita perhatikan juga ya. Jangan sampai sengsara. Maksudnya jangan sampai kita tuh di luar ketika kerja gimana banget glamorous. Atau bisa dibilang gini, Bin, kalau Anda sengsara karena Anda lagi di early career, that's okay. Kita semua juga begitu dulu. Gitu. Ya betul juga. Betul juga. Jangan sampai sengsara terus aja ya mungkin. Itu lesson learn-nya. Iya. Sekarang prihatin, nanti lebih prihatin kan biasanya. Iya. Baiklah. Oke, mungkin gitu kali ya. Teman-teman ya sebagai pandangan-pandangan icip-icip ya, a glimpse dari early year of career. Mungkin kalau misalnya ada yang punya pengalaman menarik juga boleh di-share di sini kali ya. Iya. Nanti terus kita bahas kali ya. Nah, nanti kita episode selanjutnya. Siapa tahu kalau misalnya tertarik dia benar-benar menarik, kita bisa undang. Untuk ngobrol. Bener banget tuh. Sama kelas Sabtu. Kalau ngobrol dikasih fee nggak sih biasanya?
bintang tamu. Giveaway. Ada apresiasinya. Token of appreciation ya. Ya, gitu. Macam sertifikat ya. Atau rasa terima kasih, ungkapan terima kasih yang paling dalam. Tidak ternilai harganya itu. Ternilai, ya. Oke deh kalau gitu. Sampai ketemu ya sama teman-teman kelompok pendengar pembaca Pirsawan berikutnya. Pembaca Pir. Oke. Terima kasih ya semua udah dengerin sampai 6 episode.